back end aplikasi itu jarang sebenarnya pakai Python. Fungsi lu tuh gini, lu ngebantuin gua ngejelasin gitu. Iya. Gua nggak tahu tuh urusan dia. Karena emang ujung-ujungnya kerja juga sama tim, nggak sendiri ya. Gak mungkin kalian bekerja sendiri. Selamat datang di podcast Upgrade Karir episode sekarang harusnya episode 21 ya. Episode 21. Tepuk tangan dulu, tolong dibantu tepuk tangan. Nah, seperti biasa, kita kehadiran tamu yang sangat apa ya? Sangat luar biasa ya. Pastilah tamunya podcast Upgrade Karir nggak mungkin nggak luar biasa. Sekali ini kita kedatangan Bro Rahadian namanya. Nah, silahkan diperkenalkan dulu mungkin nama lengkap, title, tempat tanggal lahir, makanan kesukaan favorit, boleh disebutin apa yang mau disebutin. Oke. Jadi gue Rahadian Rizky Prayoga ya, tapi nggak tahu kenapa kok dari kecil gue dipanggil Dio gitu. Dio, mungkin karena Diannya gitu ya. Dian tuh lebih umum cewek gitu. Jadi gue dipanggil Dio. Terus sekarang 28 tahun, mungkin nggak nyebutin tahunnya ya. Jadi nggak nyebutin tahun lahir tapi langsung nyebutin umur dan gue sekarang aktif bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar lah di Indonesia gitu ya, di Telkom. Jadi Telkom Group, di situ gue jadi head of data analytics di salah satu produknya gitu. Jadi salah satu tribe yang namanya tuh EWZ. Jadi fokusnya memang ke arah B2B mas. B2B ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, di perusahaan sebesar misalnya kayak Telkom atau perusahaan-perusahaan besar yang lain itu ada banyak divisi-divisi, ada banyak produk dan karena itu juga ada banyak head of data dan ada banyak data leads, banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi Bro Dio ini dia adalah head of data analytics di mana, coba tolong disebutin. EWZ sih. Enterprise and Wholesale Digitization namanya. Oke, itu berarti fokusnya B2B. Nah, produknya apa tuh kalau itu? Produknya sebenarnya banyak sih ya. Mungkin kalau teman-teman yang terkenal, umum mungkin kurang tahu ya gitu, namanya kayak MyTens gitu. MySultan mungkin kalau paling dasar dari bisnis kan biasanya UMKM ya, kecil gitu, usaha mikro. Jadi biasanya MySultan kalau nggak salah sedang rebranding juga jadi MyIndiBiz sekarang itu. Jadi tapi gue lebih banyak fokus di MyTens. MyTens itu mungkin lebih ke arah kayak Salesforce-nya punya Indonesia lah ya gitu, Salesforce, aplikasi Salesforce. Dan mayoritas usernya sekarang itu B2B. Skalanya yang gimana biasanya? Ya tadi, jadi ada segmen UMKM gitu ya, ada segmen yang menengah gitu, ada yang memang skala besar. Jadi, ada yang UMKM juga? Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin cuman 10 orang karyawannya ada juga kayak gitu? Jadi ada aplikasi kasir juga di situ. Memang udah bundling gitu ya biasanya, jadi kayak layanan internet, aplikasi kasir, terus mungkin juga Wi-Fi gitu-gitu sih. Voucher Wi-Fi. Asik. Gitu. Nanti kita gali sedikit lebih dalam ya. Tapi seperti biasa bro, pertanyaan gue tuh selalu, gue nanya orang-orang yang ada di podcast Karir itu, gimana pertama kali mereka terjatuh di dunia IT? Ketertarikan lu pertama kali dengan dunia IT itu kapan? Jadi dulu gue ini ya, mungkin SMA di salah satu SMA yang memang terbaik lah di kabupaten gue gitu, di Jawa Timur ya, di Jember ya kan. Lumayan lah yang terbaik. Terus abis itu gue dulu sebenarnya pengen masuk PTN yang terbaik di informatika. Emang suka informatika, karena gue juga dulu sebenarnya ikut lomba-lomba gitu ya kan, lomba-lomba gitu dan tapi nggak sempet bisa dapat medali ataupun lolos gitu ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi gue lebih ke arah jago kandang lah, lebih ke arah di kabupaten sendiri, terus mungkin di sekolah gitu ya. Dan gue ngulik-ngulik ikut ekskulnya. Kalau gue lebih ke arah ikut ekskulnya di OSN komputer gitu. Dan dari situ gue punya ketertarikan, emang fokusnya ke arah IT. Dan ternyata gue masuknya ke perguruan tinggi kedinasan gitu. Dan masih mirip-mirip sebenarnya, cuman larinya ke arah statistik. Gue masuk ke statistik dan STIS. STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dan di situ 5 tahun, terus habis itu baru gue sering ikut proyek dosen sih. Jadi ada satu dosen favorit itu sering gue ikut proyek, dan waktu itu ada stack yang mungkin maksudnya nyenggol-nyenggol ke IT lah. Dan gue akhirnya tahu gitu, ada beberapa hal di mana data scientist is the sexiest job of the century gitu ya. Dari artikelnya HBR. Jadi ini ada nih, ada
apa hitungannya ada gabungan lah ya antara IT sama statistik. Yang mana gue pelajarin, dan sebenarnya gue dulu nggak terlalu tertarik matematika ya, karena emang gue sangat takut sama angka, tapi nggak tahu kenapa gue did well gitu di matematika, cukup well, dan ya udah dari situ gue ikut proyek dosen, dan akhirnya dari situ gue bisa jadiin portofolio dan bisa gue apply segala macam gitu ya. Dan gue juga ikut salah satu forum data science Indonesia dulu ya, dan belajar bareng gitu waktu itu masih zamannya Melek for Member. Jadi dulu itu akses ke informasi gratis, kita masih banyak mentor yang gratis juga, itu sering held session. Dan waktu itu gue inget data science Indonesia itu sering buka lapak di Warung Pintar, nama startup Warung Pintar. Kita belajar bareng-bareng di sana dengan beberapa mentor, dan akhirnya ya udah waktu itu masih di posisi di mana demand itu lebih banyak banget, jauh banget demand terhadap data scientist dan data talent itu terhadap supply-nya. Jadi memang gayung bersambut lah. Jadi akhirnya gue fokus ke sana deh. Gitu. Keterusan. Iya. Oke. Kan menariknya begini. Kalau dulu lagi ya, kayak ketuaan banget ya. Belum 10 tahun sebenarnya. Belum 10 tahun. Karena profesi-profesi data professionals ini itu kan data specialist atau itu kan baru hype banget, itu emang kan ya mungkin nggak nyampe 10 tahun terakhir juga kan. Dan dulu tuh kan kalau orang belajar statistik itu agak-agak jauh dari terminologi IT biasanya gitu kan. Gue tahu mungkin kalau dulu zaman gue kuliah dulu, kita pakai ada tools yang bersinggungan dengan matematika kayak MATLAB kayak gitu-gitu ada. SPSS mungkin ya. SPSS ya. Nah, tapi jarang nih dikawinkan tanda kutip profesi statistician sama yang IT gitu ya berarti ya. Nah, kalau sekarang ini kan orang-orang data analis, data scientist itu kan sangat teknologi heavy. Ya kan, sangat berat bergantung dengan teknologi. Apalagi sekarang ada AI dan seterusnya yang nanti kalau waktu cukup boleh kita bahas sedikit gitu ya kan. Nah, lu ngelihat perkembangan terutama kayak dari kuliah deh. Apakah lu udah belajar keterkawinan antara dunia teknologi dan statistik gitu dari zaman kuliah udah ada belum? Enggak sih. Enggak itu kan? Kalau nggak salah malah di kampus itu ada jurusan yang khusus komputasi ya. Ada yang ekonomi. Gue lebih ke arah ekonomi seperti itu. Jadi gue lebih fokus kepada kayak ekonometrika gitu ya, dari sisi mata kuliahnya gitu. Jadi lebih banyak di sana, dan ya udah di situ gue nggak belajar antara keterkawinan antara IT dan statistik. Gue malah baru make sense pada saat gue pertama belajar Python sih dulu. Itu. Tapi kalau dulu sebenarnya gue di kampus banyakan belajar R ya, karena memang R itu kan gini, jadi perbandingan antara R dan Python adalah R itu lebih ke arah scientific programming. Jadi memang library-nya fokus ke arah scientific, dan kalau untuk scale, untuk kayak deployment yang mana which is kalau kita mau ngasih impact ke bisnis secara maksimal pasti kan scalability ya, sama gimana caranya bisa di deploy itu memang di Python sih. Jadi gue waktu pada saat gue udah interest, gue udah satu mazhab bisa dibilangnya gitu ya. Jadi udah lari ke Python, ya belajar Python aja. Karena kalau gue belajar dua-duanya mungkin nanti akan tidak fokus ya. Jadi gue nyemplung ke Python waktu itu ngelihat ya memang kebutuhannya di sana gitu sih. Oke, pelan-pelan bro. Ya nggak semua orang paham yang kita omongin barusan ya. Jadi gini, di dunia data analytics gitu ya, ada dua top programming language, bahasa pemrograman yang sekarang sangat banyak dipakai, yang tadi disebut oleh Dio sebagai mazhab, yaitu ada R dan ada Python. Nah, nanti tolong Mas editor saya tolong dibantuin ya, R dan Python ya, minimal logonya dikasih. Logonya benar-benar. Nah, tadi Dio bilang bahwa kalau dulu R itu memang lebih banyak dipakai untuk dunia yang scientific, dan gue tahu bener-bener. Karena banyak pemanfaatan R itu biasanya di kampus-kampus universitas ya kan. Nah, tadi dia berbicara masalah scalability. Kalau misalnya Python di era itu berarti untuk scalability tidak sebagus R atau gimana? Waktu itu deh. Kebalik sih. Jadi kebalik malah. R tidak se-scalable Python gitu. R integrasinya juga susah gitu waktu itu. Ya, tapi itu juga mungkin faktornya lebih ke komunitasnya R yang kecil sekali. Setuju. Sementara Python itu komunitasnya gede sekali gitu kan. Banget. Dan juga buat teman-teman di sini perlu tahu bahwa Python itu
bukan hanya banyak dipakai untuk kayak data. Kalau sekarang tuh Python, kalau kita bicara Python sekarang itu tuh kayak ada langsung Python berarti data gitu. Kalau dulu gue belajar Python itu bahkan untuk bikin mobile application. Jadi dulu orang belajar Python itu karena Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling gampang dipelajari. Iya kan? Terus mirip-mirip jualannya tuh mirip-mirip kayak Java kalau dulu. Write once, runs everywhere gitu gitu kan kurang lebih kan. Python tuh ada banyak sekali platform integrasi ini segala, ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari Python. Nah mungkin itu juga kenapa adaptasinya ke industri lebih gampang Python. Nyari programmer Python juga pasti lebih gampang easy, ya kan? Pasti. Ketimbang nyari programmer R gitu. Nah oke. Setelah lu mendalami sedikit Python nih, lu punya masalah dengan coding nggak? Coding ya? Sebenarnya punya ya, karena sebelumnya kayak gue pengen ke informatika tapi gue malah larinya ke statistik kan. Dan di sana pun nggak belajar banyak soal ngoding gitu, mungkin beberapa mata kuliah aja dan tidak inti ya, bukan mata kuliah inti. Jadi dari situ ya pasti bermasalah dan turning point-nya adalah pada saat gue masuk ke salah satu perusahaan teknologi dan CTO-nya tuh gue under CTO waktu itu by the way dan CTO-nya ngajakin buat selalu ngulik per hari Rebo sih. Jadi kita per hari Rebo kita harus nggak harus ya voluntarily sebenarnya stay sampai jam 9 gitu kita ngoding dan waktu itu bener-bener kayak pas banget gue nggak ngerti kenapa stacknya pakai Python gitu. Jadi gini back end itu ya mungkin nanti juga dikasih sedikit ya. Jadi back end aplikasi itu jarang sebenarnya pakai Python. Nggak tahu kenapa gue masuk perusahaan yang CTO-nya pakai Python. Mungkin pengennya simple kali gitu. Jadi Python memang simple waktu itu juga. Mostly kayak apa sih? Kita pakai Flash ya di si CTO itu. Dan akhirnya ya udah, gue akhirnya ngikut pace-nya si software engineer gitu. Jadi akhirnya ya gue harus ngikut gimana caranya kalau misalnya gue kalau ikut hari Rebo itu gue nggak pengen malu ya di hari sisanya gue belajar. Iya, jadi pas hari Rebo gue show off, gue gue ikut pace-nya mereka dan akhirnya ternyata nggak susah sih gitu. Itu sih Mas. Jadi gue setuju kalau Python general usage language sama mungkin bisa dibilangnya gampang lah ya kayak English biasa gitu. Print for gitu-gitu. Easy. Benar. Jadi benar juga kata Dio, Python itu jarang dipakai untuk sebagai back end. Harusnya ya yang nonton Upgrade Career mau udah ngerti lah ya back end itu apa, front end itu apa, atau kalau enggak pun Mas editor tolong ditambahin lagi definisinya ya. Biasanya orang pakai Python itu kalau untuk web biasanya orang pakai Django kan, dan Django, umumnya untuk front end kayak gitu-gitu. Nah, itu betul. Nah, jadi di gini dulu kita tarik mundur sedikit. Setelah lu tadi kan kuliah di STIS. Terus sempat ikut proyekan dosen ya kan yang kemudian menghasilkan portofolio yang gue suspek itu sebenarnya yang sangat membantu lu untuk nembus industri IT kan. Waktu itu proyeknya apa by the way? Proyeknya itu ini sih lebih ke arah terkait dengan forecasting harga ya. Jadi forecasting harga komoditas, forecasting harga-harga ya komoditas ya maksudnya lebih ke arah komoditas. Jadi lihat faktor-faktor yang lain kita prediksi nih kira-kira apa sih yang mempengaruhi faktor harga komoditas ini bisa naik turun kayak gitu. Nah setelah lu lulus pekerjaan lu pertama apa? Proyek kan. Oh freelance berarti. Freelance. Iya freelance. Freelance-nya itu project-project statistik atau? Iya project-project statistik yang terkait dengan forecasting itu aja sih. Dari mana lu dapat project-project statistik? Masih ngobrol aja sama dosen. Sama dosen. Iya. Karena gue sedekat itu sih sama dosen. Karena nggak banyak project-projectan yang seperti itu yang kan gini ya buat teman-teman ya. Kalau yang kepengen terjun ke dunia software engineering misalnya web development kayak gitu-gitu itu banyak project-projectnya. Ya kalau bahkan nggak dulu sebelum ada sebelum ada Upwork, sebelum ada freelancer, platform sebelum ada platform freelance. Itu banyak banget project-projectnya. Kalau project statistik itu kan nggak banyak kan? Nggak banyak. Makanya lu mungkin ada satu keberuntungan lu dekat dengan dosen yang memang projectnya juga banyak. Benar. Yang sedikit banyak juga mengantarkan lu ke dunia industri sebenarnya kan? Menyemplungkan sih. Menyemplungkan ya lebih tepatnya. Iya menyemplungkan. Iya. Dan itu adalah satu hal unik juga karena nggak banyak juga dosen yang biasanya praktisi. Iya. Ya kan. Jadi biasanya dosen-dosen ini
gimana ya, keterkaitannya dengan dunia industri yang artinya mereka punya proyek-proyek dari luar itu juga tidak banyak biasanya. Paling biasanya penelitian doang sih. Penelitian pun itu scientific ya, lebih karena akademik lah. Ruangannya akademik bukan ruangan praktisi. Iya, iya. Nah, jadi setelah lu proyekan berapa lama tuh? Iya, hampir setahun mungkin ya, tapi nggak nyampe full setahun, 9 bulan, 10 bulan mungkin. Setelah itu gue ya ikut sambil paralel ikut tadi ya Data Science Indonesia. Terus akhirnya gue coba apply tadi, terus akhirnya gue masuk ke secara formal lah ya. Gue akhirnya masuk ke itu salah satu aplikasi fintech lah ya, aplikasi fintech, dan akhirnya ya udah gue under CTO dan gue belajar banyak soal teknologi. Pas banget sih keberuntungan kedua adalah gue masuk ke perusahaan teknologi dan gue satu tim sama CTO yang mana di situ banyak software engineer dan lain sebagainya, teman-teman tech lah hitungannya. Dan dari situ that's why itu yang bikin mindset IT-nya masuk sih. Lu masuk waktu itu title-nya apa? Gue waktu itu masuk data scientist sudah. Data scientist. Tapi menariknya kerjanya di bawah CTO ya. Karena emang waktu itu permasalahan sebenarnya itu yang gue expect adalah banyak misal katakan contoh nih, gue mikir oh ya udah yang gue dulu kerjain tuh forecasting, modeling kan. Nah, ternyata pas masuk situ masalahnya bukan itu, tapi masalah data yang belum clean kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya pipeline dari transaksional itu bisa ke arah analytics ya, itu bisa lebih oke. Jadi memang ekspektasi dari CTO-nya waktu itu ya gimana caranya kita bikin platform. Apalagi kan aplikasi fintech ya itu melakukan report ke OJK. Jadi gimana caranya report OJK itu lebih cepat, lebih scalable gitu sih. I see. Oke, kita tarik mundur sedikit-sedikit. Role-nya data scientist, lo di situ masuk. Tapi yang di-expect sebenarnya bukan di-expect. Lo menemukan kayak akhirnya menemukan sebenarnya ini bottleneck-nya bukan di situ. Yes, tapi lebih ke data preparation ya, preparation. Iya, data preparation. Yang harusnya itu adalah tugasnya seorang data engineer. Nah, iya. Kan? Back then di Indonesia, industri Indonesia tuh nggak ada yang nge-hire data engineer sama sekali. Gue waktu itu pernah 2018 ya, 2017 itu belum ada yang ngepost company lokal ya, itu belum ada yang ngepost data engineer. Jadi data scientist kalau dicek job desk detailnya, itu data engineering sebenarnya. Hadoop lah ya, gitu-gitu, SQL dan segala macam. Itu sih. Mas Editor tolong Hadoop ya. Kalau SQL mereka udah sering. Hadoop mungkin agak aneh. Dulu lagi ini big data lah. Dulu lagi hype banget big data. Big data. Oke. Jadi di perusahaan ini lu banyak bersinggungan dengan teman-teman developer yang lain, yang software engineer, sehingga memperkaya memperkaya khazanah pengetahuan lu juga soal software engineering dan seterusnya. Nah, tapi ya menariknya dari situ, gue bisa tarik gini sebenarnya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan kenapa kayak orang ada yang nanya gitu kan. Kayak waktu itu kita dulu pernah webinar yang special webinar. Kan ada pertanyaan juga kayak, Mas sebenarnya bisa nggak sih kalau kita belajarnya dari YouTube aja, gitu, nggak usah harus ikut bootcamp, nggak usah harus belajar di kampus gitu. Sebenarnya bisa. Nah, hanya saja mungkin yang teman-teman di sini belum paham dan sadar. Real life case-nya kayak yang tadi Dio sampaikan, bahwa kalau kalian belajarnya misalnya kayak di YouTube atau tutorial gratisan, kebanyakan itu datanya itu adalah data-data yang memang sudah bersih, sudah clean. Benar-benar. Ya kan? Sehingga kalian tinggal memprosesnya saja, ya kan? Sementara kalau di dunia nyata tidak seperti itu. Gapnya jauh sekali gitu kan. Gue pernah gue sering mengulang-ulang cerita ini. Jadi gue pernah waktu di era-era pandemi itu dimintai tolong oleh salah satu pemprov lah ya, untuk ngebantu gimana supaya flow penyaluran bansos bisa selesai cepat. Bukan bansos ya, pokoknya penyaluran dana dan lain-lain lah. Dan waktu itu sangat manual sekali prosesnya, karena kan tiba-tiba kan suddenly kejadian gitu kan. Kita belum waktu itu, mudah-mudahan sekarang ya pemerintah kita sudah sangat-sangat lebih serius, dan gue tahu banyak ngerekrut kan. Tapi back then lagi-lagi dari masing-masing kelurahan itu bahkan punya file, mereka punya kayak file Excel gitu, dan itu formatnya beda-beda. Bayangin ada ratusan kelurahan yang bahkan format teleponnya aja beda, nomor teleponnya. Format datanya sangat berbeda sekali, dan itu jadi masalah yang sangat besar. Nah, itulah kenapa data cleaning itu juga harus
salah satu masalah yang terbesar saat ini kan di dunia data gitu. Data benar. Dan itu yang teman-teman tidak bisa dapatkan kalau teman-teman tuh belajarnya hanya sepintas saja dan belajar dari tutorial online yang gratisan kayak di YouTube misalnya, karena nggak ada case-case yang seperti ini. Kenapa? Makanya gue selalu bilang bahwa sebanyak mungkin tuh kalian harus berinteraksi dengan dunia nyata, yang akhirnya kan berujung ke portofolio kan gitu kan. Benar. Intinya pokoknya kalian tuh harus tahu bahwa dunia nyata itu, dunia industri itu tidak segampang itu gitu. Ya kan. Dan kalau kalian nggak ngerti soal itu, ketika kalian masuk di timnya dia, ntar dia bete nanti. Iya pasti. Nih nggak ngerti soal beginian gitu kan. Udah sampai tes mungkin udah kita tahu lah. Oh iya kan. Saya udah tahu lah. Nah ya itu jadi hal-hal yang seperti itu juga yang kadang-kadang membuat teman-teman kita yang kepengen terjun ke dunia data yang profesionals, mereka bingung kenapa gue interview kok nggak pernah lolos misalnya kayak begitu kan. Yang jadi hal-hal kayak begitu yang teman-teman yang kalian nggak bisa dapatkan kalau kalian nggak ikut praktikum. Jualan lagi. Hal-hal kayak gitu tuh dipersiapkan di praktikum gitu. Sama mungkin gue nambahin satu poin ya Mas. Jadi menurut gue juga hal-hal yang terkait kayak apa ya? Kita terlalu deep down ke satu topik atau mungkin kayak yang mana topik satu harus general gitu. Itu menurut gue mungkin platform seperti praktikum itu bisa membantu. Jadi kalau kita nggak punya roadmap belajar gitu ya, kita kadang-kadang terlalu tersesat gitu. Betul, jadi misal contoh nih, mau jadi data scientist, ya udah dia belajar Python aja. Padahal sebenarnya nggak cuman Python kan, bukan, gitu. Iya, nggak cuman kemampuan Python aja, tapi kayak di dalamnya mungkin ada library penting kayak misal Pandas, scikit-learn, dan juga mungkin dari sisi tadi ya bisa dibilangnya data science itu atau data scientist itu memang perlu skill-skill yang mungkin terkait juga dengan IT dan mathematics. Misal contoh applied statistics bisa bilangnya gitu ya. Jadi kayak gimana kita belajar distribusi data, gimana caranya kita tahu data kategorik sama data numerikal, hal kayak gitu sih Mas. Jadi memang platform kayak praktikum gua akuin ngebantu banget. Kalau misal katakan nggak ada roadmap ya harusnya memang dibimbing dengan roadmap biar nggak tersesat. Nah itu juga kan gini yuk, gue juga mungkin beberapa kali mengulang bahwa kenapa gue nggak pernah menegasikan gitu istilahnya bahwa kayak orang bisa belajar otodidak, karena gue juga berasal dari situ, karena gue kan kuliahnya drop out 3 kali ya kan, dan gue belajar memang ya street smart lah istilahnya, memang belajarnya di industri langsung gitu kan, bukannya orang nggak bisa terjun ke industri IT terutama sekarang. Karena banyak banget materinya. Hanya saja problemnya dengan information overload yang kayak begitu, lu juga bakal punya distraksi yang sangat besar sekali ketika belum belajar. Lagi kalau FOMO ya kan. Waduh. Misal ada ini baru TensorFlow, apalagi TensorFlow, AI ChatGPT, apalagi nih. Belajar nih kan, AI ChatGPT 3. Tiba-tiba terus. Tiba-tiba keluar ChatGPT 4 berikutnya. Habis itu ngeluarin lagi Google, ngeluarin yang ini. Padahal yang harusnya lu pelajarin itu adalah semantikanya apa ya? Gue nyebutnya selalu semantik gitu. Sama kayak gini. Bukannya belajar bahasa pemrograman gitu. Bahasa pemrograman itu cuma tools. Bener. Lu sama kayak lu pengen pintar masak, tapi lu belajar hanya pisaunya aja gitu. Padahal kan banyak banget komponennya gitu. Tools ini hanyalah Ya itu enabler. Membantu kita untuk mencapai sebuah tujuan kan gitu intinya. Ya begitu ya teman-temannya, makanya kenapa penting untuk ikut praktik. Tapi gue tarik lagi sedikit ya dari situ yuk. Dan pertanyaan ini selalu gue ulang-ulang juga bahwa sekarang orang dulu ya, kalau dulu orang-orang di industri IT itu tidak pernah peduli dengan gelar, ya kan? Karena yang penting itu bukan gelarnya, yang penting lu bisa nggak gitu. Lu punya IPK 4 juga kalau nggak ngerti nyusah-nyusahin gitu kan. Nah, gue sekarang nggak tahu nih kalau di industri data terutama kalau lu di industri lu sekarang gitu, paham yang sama berlaku nggak kira-kira? Maksudnya apakah lu harus kayak lowongan IT itu lowongan biasa kan minimal IPK 3,8 harus lulusan itu? Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya gitu. Enggak ya? Karena jujur gue juga enggak terlalu bagus ya dari gue, kayak maksudnya biasa aja gitu. Karena emang back then I hate mathematics gitu. Habis itu kayak gue lebih ke arah pengen belajar informatika dulu pertama pas gue mau masuk kuliah. Dan melihat dari ke belakang ya, kalau misal gue lihat, gue juga kan maksudnya sebagai
ya hitungannya managerial level lah ya. Itu sebagai user gitu kan. Gue maksimal gue pernah nge-lead tim itu 9 orang gitu. Jadi sama gue 9 orang. Itu gini sih, faktor-faktor kalau misal gue bisa urut ya, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi itu sebenarnya bukan kayak oh ya kita lihat IPK-nya enggak sih. Biasanya kita lihat dari jumlah tahun pengalaman sama kayak output yang dilakukan apa gitu. Dan kalau misal biasanya dia bisa memformulasikan itu dalam bentuk angka, misal contoh gue bikin ini dalam bentuk yang dimana ini bisa nge-help sekitar berapa juta rupiah gitu kan. Ini bisa mengurangi cost sekitar segini, mendatangkan revenue sekitar segini, itu akan lebih baik daripada orang yang punya IPK bagus tapi ternyata ya pas praktek dia nol besar gitu. Maksudnya belum bisa gitu. Jadi itu sih Mas menurut gue memang orang yang bisa grasp the fundamental, dia bisa show off the portfolio dia dan portfolio itu menurutku emang selain bagus ya harus dia bisa explain. Jadi kenapa kok lu pakai cara yang ini? Betul. Jadi menurut gua critical thinking itu sebenarnya salah satu skill yang underrated karena kita jadinya tahu mana yang penting, mana yang enggak dan ada reasoning di situ. Itu sih Mas. Jadi kalau kayak GPA ya kayaknya enggak sih. Lebih ke arah lama pengalaman, apa yang dilakukan di pengalaman tersebut dan gimana dia explain why-nya sih untuk itu. Another life hack juga nih dari user langsung nih kan, dari user langsung. Jadi teman-teman kalau ada banyak gue nerima pertanyaan gitu yuk. Jadi Mas kenapa gue bahkan kalau apply pekerjaan kadang-kadang 5 menit udah langsung di reject gitu. Itu another thing ya karena sekarang juga udah banyak sistem yang dipakai yang ATS mungkin ya. ATS. Application Technology Scanner. Paling gampang ATS kan. Gue nggak tahu juga sekarang AI apa udah dipakai langsung di platform HR mungkin kan sangat-sangat memungkinkan juga gitu. Mungkinkan pasti. Jadi dari cara teman-teman bikin resume, bikin CV aja itu sudah sangat-sangat membedakan gitu. Itu sudah membedakan antara dipanggil interview pertama atau di reject langsung gitu kan. Satu lagi ATS tadi itu memang itu sangat penting dan hal-hal seperti itu kenapa kalau kayak di praktikum tuh ada namanya course preparation module ya. Jadi ada setelah nanti teman-teman ini lulus dari praktikum itu dipersiapkan yang kayak gitu-gitu yuk. Jadi diajarin tuh, ini harusnya bikin resumenya begini, bikin portofolionya begini. Bahkan diajarin kayak kalau lagi interview harusnya begini. Kan nanti ada technical. Lagi-lagi buat teman-teman yang nggak tahu kalau interview di dunia IT, dunia data itu berbeda ya. Beda-beda banget. Itu beda sama cara apply kerjaan biasa. Dan apakah lu langsung melakukan kayak technical assessment gitu nggak? Waktu biasanya ini? Technical assessmentnya sebelum user sih, mostly. Sebelum user ya. Biasanya kan kayak apa sih HR ya, interview HR dulu kayak profilnya cocok nggak nih pertama. Abis itu pasti teknikalnya biasanya dibawa take home aja gitu. Jadi kayak take home aja dari gimana kapabilitas dia biasanya pakai kayak metal gitu kan kalau di BUMN. Terus abis itu setelah itu baru kayak ada beberapa yang hacky misalnya contoh kayak ada problem terus abis itu kayak nanti pakai Python gitu ya diolah-olah data analisis lah. Terus abis itu baru hasilnya itu nanti bisa jadi bahan kita buat ngobrol gitu, sama user ngobrol dan dia bisa bawa portofolio apa aja misal GitHub kayak Kaggle kayak nah dari situ baru kita tanya gitu dan gue lebih menghargai orang-orang yang bikin portofolio banyak ada yang nggak beres gitu tapi dia bisa menjelaskan. Cuman kayak limitasi saya nggak ada yang bisa menjelaskan soal saya dan saya cari resource-nya nggak ada soal ini misalnya. Itu tapi gue masih mengapresiasi cara dia karena effortnya gede karena di dunia kerja itu sering terjadi gitu. Kadang kita mampet dan mungkin senior bisa bantu atau orang di departemen bisa bantu itu nggak masalah. Yang penting kita udah all out lah ya. Itu sih yang menurut gue matters banget. Lagi-lagi ya teman-teman ya di dunia industri juga kita sangat menghargai effort ya. Istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang gue dulu juga kalau pas lagi ngelit tim karena gue pernah jadi CTO juga. Kadang gue tuh ada orang-orang yang mungkin pintar tapi harus nunggu dari kita gitu. Can do attitude kurang ya. Ya maksudnya istilahnya itulah. Kita kan mikirnya gini, aduh ya gue kan juga banyak pekerjaan ya. Lu punya inisiatif aja, lu cari nih masalahnya apa kira-kira kan gitu kan kurang lebih kan. Mungkin lu ketemu bottlenecknya di sini atau bahkan lu bisa menyelesaikan itu akan sangat-sangat lu bakal jadi seorang yang sangat dinotis di organisasi lu gitu. Ketimbang lu nunggu oke, job desk gue ya gini ya udah gue nunggu gue lagi gak ada kerjaan nih apa kayak begitu jangan kayak begitu teman-teman. Dan satu lagi tadi
tips dari Dio itu sangat penting. Kalau teman-teman pengen bikin portofolio, itu harus ada reasoningnya, ya kan? Itu sangat penting sekali. Dan itu gue tahu penting karena itu ada di materinya praktikal. Iya, nice. Kan pertanyaan lu kenapa kok harus ada kayak begini gitu? Kenapa sampai diperhatian kayak begini-gini? Jadi dengan begitu teman-teman bisa stand out dibanding kandidat-kandidat yang lain. Bener sih. Ya kan? Dan kelihatan bahwa ada effortnya lagi-lagi begitu gitu. Dan itu sangat-sangat dihargai, terutama kalau udah berhadapan dengan user langsung seperti Dio gitu. Nah, kalau di tim lu sekarang komposisinya gitu yang memang beneran belajar secara teori sama yang ada yang mungkin otodidak gitu, ada nggak komposisinya? Ada sih, bisa dibilangnya 50-50 lah ya. Bisa dibilang 50-50 dan kalau head of data kan biasanya yang di bawah dia yang jadi subordinate dia itu pastinya kan multidisiplin gitu. Maksudnya ada data engineer, ada data scientist, ada data analis dan memang dari beberapa produk kayak tadi misal satu tribe itu isinya berapa produk gitu kan. Ada yang buat UMKM tadi yang gue bilang kayak, terus abis itu ada yang buat B2B yang lebih gede, let's say kayak itu ya, usaha yang lebih besar gitu, skala yang lebih besar. Nah, itu pastinya sih di sana orang-orangnya ya multidisiplin. Terus tadi ya misal contoh kayak orang-orang yang belajar sendiri gitu, orang-orang yang mungkin dia memang bisa jadi kayak pas pertama dia masuk ke dunia data literally belajar sendiri gitu ya, mungkin dia cuman kayak lulusan IT biasa gitu ya, maksudnya yang umum banget gitu kan, teknik komputer atau mungkin sistem informasi dan belajar data. Nah, biasanya bakal orang-orang itu, maksudnya gue lihat background dari tim gue itu rata-rata setelah dia kerja itu dia benar-benar baru mendalami gitu. Jadi teori mungkin ada gitu tapi fundamental aja sih. Jadi ujung-ujungnya prakteknya biasanya either dia guided learning atau self learning, itu pasti memang pas dia praktek. Karena kan kalau data science gue bilang ya itu salah satu field yang nggak bisa yang learning by learning gitu. Learning by learning 100% nggak bisa. Learning by doing itu udah di atas 50%, bahkan learning by doing. Jadi kadang kita kalau misal contoh ya, kita belajar dan udah mungkin analisis data dari Kaggle misal Titanic dataset atau apapun lah yang biasa normally ada di data science basic gitu ya 101 gitu. Nah, dari situ setelah itu apa gitu kan, karena kalau dari situ biasanya memang harus praktek ya, memang harus kerja, itu aja sih. Itu betul that's the thing. Jadi itu menariknya gini gue tadi dia nyebut ya anak-anak IT yang skillnya basic. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kalau kalian kuliah IT terus kalian udah jago bisa siap langsung ke industri ya. Biasanya masih general banget. Serius. Masih general banget. Belum bisa ini. Hal yang sama berlaku juga di dunia software engineering yuk. Benar. Jadi anak-anak yang baru kuliah IT biasanya kalau dia nggak pernah project, dia nggak pernah ikut komunitas, itu bingung tuh. Iya, walaupun IP-nya bagus. Walaupun IP-nya bagus, nggak bisa. Kalian nggak akan begitu kalian ngelihat stack-nya di perusahaan yang tempat kalian kerja, tuh tiba-tiba kayaknya gue nggak pernah belajar. Iya benar, setuju. Iya kan? Karena stack-nya yang kita pakai sekarang itu sangat-sangat itu aneh kalau di kampus tuh nggak pernah. Iya. Gue nggak tahu ya. Sekarang misalnya gini. Misalnya Node.js gitu atau yang berhubungan dengan JavaScript gitu, kayaknya nggak ada deh kayaknya kampus-kampus informatika yang belajar sedetail-detail itu kayaknya. Kecuali mereka memang project di sana sini atau ikut komunitas kan. Hal yang sama juga setahu gue sampai sekarang nggak ada kampus yang memang fokus ngajarin data analytics kayak. Iya. Kayaknya ada pun kurikulumnya juga masih mungkin bisa dibilang ketinggalan 5-6 tahun. Ya, itu dia. 5-6 tahun. Ada beberapa yang mungkin udah mulai buka gitu ya, let's say bisa dibilangnya. Tapi kalau ditelaah lagi silabusnya ya belum sih. Itu maksudnya kayak masih basic banget dan itu bisa lu dapet di mana aja kayak YouTube or any free resource gitu sih. Dan ya tadi dia bilang ketinggalan 5-6 tahun karena teman-teman juga harus tahu bahwa kayak life cycle-nya dunia IT itu cepet banget sih. Cepet sekali. Kadang-kadang kita baru pakai satu versi framework apa misalnya gitu, tahu-tahu bulan depan udah ganti lagi. Iya. Jadi sangat cepat sekali. Sehingga yang tadi mungkin gini yuk. Tadi kalau fundamental bahasa lu atau bahasa gue tadi semantiknya itu juga penting buat dipelajarin kan. Gimana pun itu penting buat dipelajarin. But bukan itu yang utamanya gitu. Iya. Yang utamanya tetap lu street smart tadi, lu harus belajar langsung. Belajar langsung sih. Learning by doing-nya. Seperti halnya Dio belajar langsung dengan hackathon internal yang tadi kan dipaksa gitu buat belajar itu gitu.
Ya bagus. Bener setuju. Dan lagi-lagi ya di praktikum kan ada belajar teori tapi nggak terlalu banyak ya karena kebanyakan praktek gitu. Dan ada kabar bagus yuk dari karena gue pernah bikin special webinar sama Dio sekali. Jadi per kemarin itu kan sampai sekarang praktikum itu kan baru mau ada lulusan pertama nih. Iya. Sekarang udah ada 2 student yang praktikum yang bahkan belum lulus itu udah kerja. Oh iya. Iya. Dia keren bahkan sih. belum ngambil career preparation course itu yang diajarin bikin. Belum. Bahkan belum selesai materinya. Jadi yang satu itu sekarang udah kerja di MNC Pictures sebagai data analis. Bukan intern ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini jangan salah gitu. Bukan intern, ini full job. Dan yang satu lagi kemarin keterima di Astra. Oke. So itu apa ya? Gue pernah bilang kan ya waktu kayak kita bikin event di mana-mana, gue selalu bilang, gue punya kesenangan sendiri gitu kalau ngelihat anak-anak ini berhasil gitu kan. Itu yang paling penting gitu. Dan kita juga kayaknya kan mulai masuk fase-fase kayak kayaknya kita senang gitu nge-mentorin orang gitu kan. Iya benar. Kalau yang pengen belajar ya. Iya setuju sih. Nah, yuk narik sedikit lagi yuk. Jadi menurut lo kalau seseorang kepengen jadi data analis atau jadi data scientist, sebenarnya apa pilar-pilar yang mereka harus pelajarin sebenarnya? Iya. Jadi menurut gue lebih ke arah fundamental dulu ya. Kenapa sih perusahaan pengen nge-hire data analis atau data scientist itu dulu kan berarti. Pastinya kan untuk monetary benefit lah. Ibaratnya pasti ke arah gimana caranya matrix ini bergerak gitu. Matrix kan istilahnya kayak ukuran gitu. Misal revenue, misal registered user, misal cost pengen diturunin. Jadi dari situ ya pasti critical thinking, business acumen sih. Business acumen udah nomor 1 lah, dan communication. Jadi yang bedain ada yang banyak yang bilang kan kalau misal katakan AI bakal menggantikan kerjaan manusia. Tapi kalau menurut gue cara communication itu masih nggak bisa digantiin lah gitu. Jadi cara berkomunikasi masih nggak bisa. Jadi gimana caranya kita bisa membuat storytelling dengan data itu yang penting juga. Karena gini, kadang tugasnya data analyst atau data scientist itu memang kan sometimes mereka under seorang data manager. Tapi kadang a whole team itu memang report ke eksekutif langsung. Misal CEO gitu ya. Misal ke business unit, misal CMO lah. Pokoknya yang langsung menggerakkan ukuran atau matrix tadi. Jadi dari situ storytelling itu penting. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu terus orang nggak tertarik ya mereka nggak akan, they will do nothing with their business gitu. Tapi kalau kita ngasih tahu ini benar-benar warning loh, ini benar-benar harus dilakukan, itu jadi so gue harus ngapain. Nah itu sih Mas. Jadi kalau menurut gue communication itu salah satu yang penting. Terus abis itu kayak fundamental tadi ya. Kita nggak akan bisa masuk ke communication pada saat kita nggak punya fundamental ya kan. Gimana caranya kita nge-wrap something yang bagus baru kita komunikasiin. Jadi step pertama adalah membuat sesuatu yang bagus tadi. Jadi a good products, dan kita bisa memarketingkan. Jadi berarti mirip marketing ya. Tapi sebenarnya good produknya itu kita bikin sendiri gitu. Maksudnya data analis tuh gitu. Jadi perbedaan kita dengan tim marketing adalah ya udah lu orang produk bikin produk yang bagus, tim marketing tinggal cuap-cuap nih cari pembeli. Tapi kalau data scientist, data analis nggak bisa. Lu bikin produk, lu yang jual juga gitu. Itu sih analoginya ya, dan that's interesting karena it combines both of kayak communication juga. Kadang juga lu harus jadi kayak mungkin stay down gitu ya. Lu harus hacky sedikit. Lu harus menatap layar beberapa jam untuk mengeluarkan output. That's the thing sih. Unik sih. Jadi itu satu hal lagi yang waktu pertama kali gue pegang praktikum itu gue mikir gini. Di praktikum itu bahkan kan diajarin how to present kan. Cara presentasi kan. Gue mikir ngapain ya kalau dipikir-pikir gitu ya. Tapi lagi-lagi akhirnya gue sadar bahwa sekarang anak-anak gue menggunakan terminologi anak IT dalam sangat-sangat broad ya, karena broad banget sih. Broad banget ini kan. Anggap aja kita berbicara anak-anak IT itu kan beda ya sama dulu. Kalau dulu di zaman-zaman gue itu anak-anak IT itu nggak ada yang mau ganggu tuh, ya kan? Lo biasanya gue sering ngasih anekdot ini, kantornya biasanya ruangannya di ujung gitu, pakai hoodie gelap gitu ya, nggak mandi 3 hari juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena kita berinteraksi dengan banyak divisi, banyak function, banyak orang-orang lain gitu ya. Dan kemampuan presentasi itu sangat-sangat penting, terutama kalau kalian pengen jadi data analis, karena tugas utamanya data analis itu sebenarnya itu gitu, menyimpulkan. Kalian bisa
mencari satu misalnya kalian bisa mencari sebuah kesimpulan nih dari data yang sangat-sangat beribu-ribu banyak row sangat-sangat besar gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa mempresentasikan itu dengan baik, at least kayak tadi Dio bilang storytelling, menceritakan sebenarnya. Iya, menceritakan sih. Kenapa kita perlu melakukan ini? Kenapa ini adalah warning call misalnya? Kenapa user kita drop? Kenapa kita boros pengeluaran? Kenapa? Kalau kalian nggak bisa mempresent itu, nggak ada yang mau dengerin. Iya, nggak ada yang mau dengerin. Karena dia nggak mungkin baca sendiri juga. Nah, itu buat apa gitu? Kalian ngasih gitu report sama CEO atau sama direktur bisnis atau apalah orang-orang yang nggak ngerti cara membaca data gitu. Iya. Pak, ini Pak file Excelnya. Kalian kasih ribuan row ini. Iya. Sama dia. Terus maksudnya apa ini? Gitu kan? Maksudnya apa? Benar. Kamu ngajak berantem apa gimana kan gitu kan? Iya, ya? benar. Jadi cara kalian bisa mempresent itu ke orang juga. Itu sangat-sangat penting. Tadi kata dia. Benar-benar. Cara storytelling ya. Storytelling. Sebenarnya data analytics itu lebih heavy ke storytelling bukan sih kalau gue lihat ya kayaknya ya. Storytelling sama ini ya menentukan mungkin pertama dari sisi ya tadi ya. Pertama kayaknya stepnya lebih ke arah cara bersihin data lah. Maksudnya kayak cara handle banyak tipe data, banyak jenis data itu dulu satu mungkin ya core-nya yang gue bilang tadi pilar mungkin ditambahin sedikit juga. Dua itu lebih ke arah gimana cara memilih ya tools yang tepat. Maksudnya nggak overkill, nggak juga yang terlalu simple. Misal contoh nih, oh ya udah dari situ kita mau lakukan diagnostik analitik ya kan, kita mau cek analisis korelasinya, kita mau cek signifikansinya itu oke lah daripada kayak kita tiba-tiba bikin neural network langsung gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi hal kayak gitu sih. Jadi dari situ abis itu udah memilih tools yang tepat, abis itu memilih cara visualisasi yang tepat, dan setelah visualisasi yang tepat ya gimana caranya kita tell the story, itu aja sih. Nomor 4 tadi sih penting itu. Step-stepnya. 3 part yang pertama lu sebut tadi itu prosesnya internal, nggak ada yang ngeliat. Iya benar. Tapi yang tadi gue maksud gue berbicara function lu nih sebagai gue nge-hire data analis nih buat orang yang gak paham soal data. Fungsi lu tuh gini, lu ngebantuin gue ngejelasin gitu. Iya. Gue nggak tahu tuh urusan dia kan, proses lu terserah lah. Ya, kan itu kan untuk bisnis orang-orang yang di dunia bisnisnya yang bisnis function user lah ya, user langsung kan mereka nggak paham tuh. Ada yang, Pak kita pakai tools ini nih Pak untuk ini nih. Yang penting bukan itunya, kalau buat usernya langsung itu yang penting kalian bisa menceritakan nggak nih kenapa kita melakukan itu kan. Yes, gitu kan. Benar. Nah, dua sisi itu di sisi internal kalian belajar terus update, ikut komunitas, bahkan gue selalu bilang ya bukan berarti kalian lulus dari praktikum kalian berhenti belajar, nggak gitu, gitu konsepnya. Konsepnya itu permulaan, itu justru permulaan kalian supaya rajin-rajin ngoprek, rajin-rajin ngehack kayak kalau istilahnya dia kadang-kadang kita harus hacky gitu ya, cari apa nih jalan keluarnya gitu. Ini semua baru permulaan, justru nanti kalian belajarnya lebih lanjut yang terus-menerus itu setelah kalian di dunia industri. Kan begitu ya. Nah, terus berarti sekarang lo kalau kita berbicara sedikit masalah AI tadi lo nyinggung AI. Dengan adanya perkembangan AI seperti sekarang, ChatGPT baru ngeluarin versi 4, Google ngeluarin Bard ya. Terus Nvidia ngeluarin apalagi banyak banget kan. Semua mulai bermunculan nih. Kan kalau udah muncul satu nggak mau kalah dong ya. Nggak mau kalah. Gimana lu ngelihat keterlibatan AI dalam proses bisnis beberapa tahun ke depan? Beberapa tahun ke depan ya, mungkin lebih ke arah kayak mengotomasi hal-hal yang repetitif aja sih. Dan gue melihat data analytics masih belum repetitif banget lah. Maksudnya kayak masih banyak human intervention, masih banyak kayak decisionnya juga harus dibuat oleh human. Pasti. Kan at some point kalau untuk apalagi terkait bisnis gitu kan. Dan kalau kedepannya lebih ke arah kayak ya tadi ya misal chatbot gitu. Chatbot kemarin juga udah, maksudnya tahun-tahun kemarin udah ngetren gitu. Tapi sekarang bakal mulai jadi standar mungkin lebih ke arah sana. Terus face recognition juga kan, apalagi dengan adanya pandemi ya, itu semuanya kayak tertransformasi dengan cepat gitu ya. Kayak misal contoh sekarang mungkin di perbankan ya, di dunia perbankan itu juga
ada banyak aplikasi yang kayak kita nggak usah datang ke bank ya, kita udah dapat rekening dan bahkan kita bisa jadi customer yang nggak pernah datang ke bank gitu kan. Hal kayak gitu sih Mas. Jadi menurut gua tadi ya chatbot, terus aplikasi facial recognition, terus mungkin nanti ke depannya ya autonomous driving kan, apalagi kan sekarang mobil listrik udah mulai merajai ya, nggak cuma satu pabrikan doang nih, banyak nih yang udah mulai ikut gitu. Terus IoT juga sih. IoT ini mungkin IoT ini belum nggak semua orang tahu kalau itu IoT. Jadi kayak sekarang ada satu merek kayak yang tadi udah lu sebut sebenarnya kan? Iya. Jadi kayak gini Mas. Jadi kayak misal lampu lah, habis itu kita bisa kontrol dari HP, terus CCTV yang bisa mendeteksi motion sensor. Itu gue kaget gitu kan ceritanya kemarin gue lihat rumah lah ya, lihat kayak apa sih yang bisa kita teknologisasi dari rumah. Ternyata banyak yang udah pakai, bahkan kayak kalau misalnya ada tukang paket nanti bunyi sendiri gitu kan. Wah, kayak gitu ini bakal jadi the new standard sih, dan mungkin nggak cuma di dunia personal gitu, di di kehidupan kita sehari-hari, tapi bisnis udah pasti duluan kan gitu kan. Hal-hal kayak gitu sih. Jadi menurut gua kedepannya akan semakin maju, dan dulunya yang udah memang ngetrend dan udah di aplikasikan atau udah diadaptasi, ini sekarang menjadi standar baru. Itu aja sih mungkin. Nah, gue setujunya di gini yuk, karena mungkin ya lagi-lagi buat orang-orang yang memang sudah berinteraksi dengan teknologi setiap hari kayak kita, sebenarnya kan hal-hal kayak gini ini kan sebenarnya kita udah dengar dari kapan-kapan. Iya benar. Ya kan, hanya saja mungkin apa sih bahasanya ya, industri belum mengadopsi ini menjadi sesuatu yang mainstream. Iya, secara keseluruhan. Nah, bahkan kalau kayak ChatGPT misalnya yang sangat orang hebohkan sekali, itu kan bukan sesuatu yang bisa sekarang diadopsi oleh orang banyak. Iya, belum pasti. Orang bisa menggunakan itu hanya sebagai test case biasanya. Iya. Kemarin gue lihat OpenAI baru ngebuka akses API-nya ke banyak orang, lebih banyak lagi. Dia lebih membuka ini akses ke lebih banyak orang, sehingga gue ngelihat nih kayaknya kayak bahasa lu tadi, ini pelan-pelan bakal jadi standar nih. Standar, ya kan? Standar. Chatbot kayak yang lu bilang, gue udah dengar dari 4 tahun lalu, teman-teman gue udah bikin itu gitu. Hanya saja belum jadi standar gitu. Perusahaan telco juga rata-rata ininya chatbot kan. Chatbot kan. Tadi misalnya facial recognition, lagi-lagi. Bahkan untuk industri yang sangat-sangat slow moving sekali. Karena heavily regulated, seperti industri keuangan. Perbankan. Mereka bahkan jadi yang pertama mengadopsi itu. Facial recognition. Buat teman-teman yang nggak tahu, perbankan itu tuh mereka sangat-sangat diregulasi, sehingga bahkan mereka data nasabahnya yang pertama. Jadi kalau misalnya banknya udah umurnya 85 tahun nih, data nasabah pertamanya itu nggak boleh hilang. Sebegitu mereka heavily regulatednya. Tapi coba teman-teman lihat, kalian sekarang bisa minjam uang 200 juta dalam waktu 3 detik. Benar, setuju juga. Ya kan? Jadi kalau if this is not a wake up call for you, for us juga termasuk, I don't know what then ya kan gitu. Kita masuk ke era yang sudah sangat cepat sekali, dan kalau gue ngeliat sekarang nih, ini kayak permulaan era baru nih. Iya, di Indonesia apalagi ya, itu masih permulaan sih semuanya. Permulaan era masih baru gitu kan. Dan kalau kalian mau terjun ke sini, this is the right time gitu sebenarnya. Karena kalau kayak gue dulu, permulaan era gue adalah internet. Internet, benar. Karena gue nggak besar sih ya, karena kebetulan gue involve-nya cepat banget gitu kan. Gue ada di tipping point itu. .com lah ya, .com 2000-an gitu. Not even .com. Oh iya, sebelumnya. Oke. Gue kan memulai keterlibatan gue di dunia industri itu bahkan ketika masih Telkomnet Instan. Oke. Lu tahu Telkomnet Instan? Iya, 0809 berapa sih? Lupa gua. Yang kalau langsung tinggal dari telepon ke komputer kan? Dari telepon ke komputer. Itu tipping point satu kan. Tipping point kedua .com, ya kan, semua industri. Gua ngeliat sekarang nih tipping point yang ketiga bakal merubah banyak sekali hal gitu. Jadi this is the right time for you guys to join, dan sebenarnya kalau kalian kepengen pivot karir, kepengen memulai, atau untuk orang-orang yang sebenarnya
sudah di industri ini tapi ngelihat ini kayaknya bakal banyak hal-hal baru nih. Iya, gitu. iya. This is the tipping point sekarang gitu. Iya. AI terutama ya. Terus IoT tadi dia ngomong juga. Itu juga menurut gua ngeliat gini ya. Kebayang nggak kalau misalnya peternakan, perkebunan itu dikombin antara IoT, kemudian AI juga gitu udah kan. ada deh sekarang tuh. Udah ada, gue tahu. Tapi ada. untuk mass adoption, kita berbicara mass adoption, ya kan? Kebayang nggak gimana bisa perkembangan industri ini cepat Gila sekali sih, gitu? pasti. Karena kan digitalisasi ya jatuhnya, terus kayak pasti data-data sensor lah. Ya. Misal katakan gimana sih di peternakan apakah ini suhunya optimal, apakah gimana caranya pakan otomatis, dan gimana misal ada yang kurang nutrisinya di ini dikasih secara personalized gitu. Itu gue kebayang lah ya arahnya ke sana, tapi emang bakal terjadi mungkin Mas. Bukannya tidak impossible, tapi ya kita tinggal nunggu waktu aja ya kan. Itu sih. Jadi tadi ya yang bisa dibilangnya inovasi itu ya tadi bisa awalnya mungkin early adopters, abis itu nanti bisa jadi new standard gitu kan. Hal kayak gitu sih yang jadi perlu kita pertimbangkan. Sama gue nambah satu poin lagi mungkin Mas. Jadi soal kayak data analis ya. Misal banyak, kadang gue juga dapat pertanyaan gitu. Misal kalau semua jadi data analis gimana gitu kan. Nah sebenarnya jangan khawatir, karena ngomongin soal tadi early adopters sama kayak adoption mungkin di skala kecil terus akhirnya jadi new standard. Data analis menurutku masih jauh di Indonesia untuk jadi new standard. Karena belum semua perusahaan keseluruhan perusahaan di Indonesia ini, atau mungkin bisa dibilang UMKM juga bahkan kadang gue rasa butuh data analis. Karena teman gue sendiri gitu ya, buka warung, buka coffee shop, mereka juga kadang nanya gitu. Misal dari aplikasi kasir mereka, apa sih yang bisa gue optimasi kan? Pasti ya kedepannya mungkin mereka butuh gitu. Jadi jangan khawatir, karena dari sisi lowongan pekerjaannya itu bukan malah nurun, bukan tetap, tapi malah semakin naik secara eksponensial. Betul. Karena belum jadi standar Mas menurut gue bahkan. Betul. Dan kita sering mengulang-ulang ini juga kan di tahun, kalau secara prediksinya ya, secara statistik lagi-lagi. Tahun 2030 nanti bakal ada global shortage untuk digital talent ya. Ya, digital talent itu sekitar 85 juta orang. So kalau kita bicara kesempatan sih sekarang gitu kan. Iya benar. Tapi gue bukan hanya ngelihat itu ya. Kalau maksudnya gini, kalau itu sesuatu yang kita udah sering mengulang-ulang gitu. Bahwa kalau kalian pengen kerja di industri IT, ini caranya nih. Kita udah kasih tahu nih. Either lu masuk sebagai software engineer misalnya, atau sebagai data profesional, mau itu data analis, mau data scientist, bebas. Itu adalah entry point lu sebenarnya gitu kan. Tapi gue juga berbicara bagaimana kemampuan sebenarnya, kemampuan analytical thinking lu, kemampuan lu menganalisa data itu berguna untuk siapa aja. Iya kan. Jadi kalau mungkin bahkan kalian, gue nggak pengen jadi data analis deh gitu. Ya bukan berarti lu nggak punya kemampuan untuk analisis data gitu kan. Kita gitu. Sering aja pakai sebenarnya. Dan bakal jadi new standard kayak tadi. Standar yang baru sih. Jadi gue pernah sekitar bulan September kalau nggak salah itu ada ngobrol sama dosen yang di Jogja itu. Dia dosen keperawatan di UGM. Kita ngobrol di salah satu talk show, dia bilang, Mas Putra, 5 tahun dari sekarang kayaknya kalau nakes yang nggak bisa baca data katanya, itu bakal. Gue pernah denger deh itu di mana ya? Gue pernah mengulang ini beberapa kali. Itu kayaknya nggak akan bisa bersaing lagi. Jadi lu kebayang, lu nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, lu mau jadi nakes, jadi perawat, jadi ini. Kalau lu nggak bisa baca data, lu nggak bisa jadi perawat, gimana tuh? Wajar sih. Ya, karena dia bilang gini, awalnya kan gue bingung juga kenapa bisa gitu. Tapi dia bilang alat-alat kesehatan sekarang itu sudah sedemikian canggihnya. Kalau lu nggak tahu cara mengoperasikan alat ini dan cara membaca datanya dari sini, jadi buat apa lu jadi perawat? Ya kan, make sense. Dan itu bakal berlaku di banyak industri gitu. Benar. Bakal mendisrupsi banyak sekali pekerjaan. Jadi bukan cuma AI teman-teman. AI ini kayak apa ya? Ya kalau kita bilangnya AI itu tools saja lah udah. Gitu ya. Atau nggak tahu ya, gue ini pertanyaan iseng gue aja. Menurut lo kapan kira-kira AI bakal sentient? Gue sih aliran yang tidak percaya bakal sentient ya. Oh gitu. Gue salah satu yang aliran yang tidak percaya, tapi ada kemungkinan sih.
Apa dasarnya lu berpikir AI nggak bakal sentient? Gue lebih sering kan gue baca si ini ya Sam Altman ya, ini ya OpenAI. Jadi dia lebih ke arah sana dan penjelasan dia logis gitu. Maksudnya kayak gue baca-baca dari situ ya kayaknya lebih logis aja gitu. Maksudnya kayak masih bisa kita kontrol lah. At least misal pun kayak dia sentient, kita tinggal matiin data centernya kayak apa gimana ya kan. Kayak gitu sih. Nah gue mungkin belum baca orang yang pro ke sentient gitu. Nah kalau gue pro mungkin gue langsung akhirnya takut gitu. Wah gila nih gitu. Bakal sentient kayaknya. Tapi kan lu baru baca dari Sam Altman doang. Nah iya makanya gue cuman baca yang kita kan nggak tahu Google aliran sentient ya belum yang lain nih gitu kan dari Google segala macam belum. Well tapi masih lama ya, yang jelas. Kalau sekarang tuh AI itu kalau gue nganggap kayak anak-anak ya yang harus kita train gitu. Justru makanya teman-teman kalau kalian takut kalian nanti diperbudak oleh AI. Justru itu kenapa penting kalian sekarang jadi data spesialis, jadi data analis, jadi data scientist, jadi programmer supaya kalian yang melatih AI ini. Benar. Ya kan? Supaya kalian termasuk jadi stakeholder di perkembangan AI ini gitu. Jadi jangan cuma kena ditakut-takutin berita doang. Jadilah subjek ya Mas ya. Kayak yang lu ngomongin waktu itu. Jangan jadi objek mulu. Jangan kita yang pakai jadi user mulu. Kalau bisa kita jadi kreatornya, analisnya gitu kan. Bukan orang yang jadi user terus. Gitu. Iya. Dan gue kepengen tuh cita-cita gue yuk. Jadi waktu nanti 2045 Indonesia emas. Indonesia itu bakal jadi top provider untuk dunia IT. Iya, the next India lah ya. The next India dan skala kita harus kalau misalnya di sana skalanya yang clerical gitu kan. Gua agak nggak enak nih ngomongnya deh. Kalau di sini harus yang R&D-nya yang memang yang memang tinkernya lah. Gitu. Itu Indonesia itu punya potensi yang sangat besar gitu. Dan kalian termasuk orang-orang yang bakal meneruskan ini gitu teman. Jadi belajarlah yang rajin gitu ya kan. Gue kalau misal gini Mas ya, kalau tadi kan pertanyaan lo ke AI sentient gitu. Kalau gue pertanyaan dan ada statement juga nih. Jadi menurut lu mungkin nggak kalau misal nih kan kalau orang belajar biasanya kuliah gitu ya, biasanya ada apa sih? Ini loh filsafat gitu. Filsafat penting dong, filsafat ilmu pengetahuan penting. Nantinya data analytics ini bakal jadi salah satu yang kayak ibaratnya sama kayak critical thinking lah ya. Critical thinking masih mau diwacanakan untuk jadi kayak ya udah nih satu yang penting gitu. Tapi menurutku analisa data mungkin nantinya bakal jadi fundamental, jadi foundation, jadi yang penting juga nih. At least di pendidikan tinggi gitu. At least di level universitas karena kedepannya data itu ya kalau kita omongin yang waktu itu ya jadi kayak memang yang membuat revolusi ini semua terjadi, transformasi digital segala macam itu memang nggak cuman karena orangnya, nggak cuman karena memang processing power, tapi ya emang just datanya banyak aja gitu kan. Growth-nya tinggi. Nah menurut lo bakal possible nggak kalau misal data analytics? Sangat possible sekali dan kalau gue termasuk orang yang ngelihat ke situ karena lagi-lagi mungkin ya kita belum mencapai fase itu karena memang jumlah datanya memang belum mencukupi. Kan buat teman-teman yang dulu pernah belajar sedikit-sedikit soal statistika, kadang paling simpel aja. Kita bikin misalnya survei misalnya. Kan ada minimumnya. Minimum sampelnya sehingga kita bisa mencapai satu kesimpulan. Benar. Jadi kalau kalian nyurvei 10 orang, ya nggak bisa terus kalian klaim, berdasarkan survei kita terhadap 10 orang ini, orang Indonesia itu tidak suka makan cabai. Berarti dulu kelas statistiknya nggak bolos nih. Nggak bolos. Iya, walaupun agak malas ya gitu ya. Dan belum kita berbicara masalah margin of error. Benar. Margin of error itu dibantu justru ya dari diversifikasi source-nya kan. Sampelnya. Nah, sampelnya juga. Jadi sekarang kita sudah mulai mencapai titik itu tuh karena banyak sekali data yang bisa kita pakai. Ya kan? Sehingga tadi kayak mungkin ya bank misalnya. Dulu mereka nggak bisa nih memberikan instant approval, ya kan? Karena mungkin belum cukup datanya, sehingga masih dibutuhkan surveyor, masih dibutuhkan analis di situ, masih dibutuhkan orang-orang yang sangat manual lah ya prosesnya. Harus dilihat dulu nih skornya berapa nih. Ini, KYC ya, know your customer. Yang begitu kan. Kalau sekarang karena datanya sudah mencukupi, jadi si AI yang dipakai ini misalnya sudah bisa menimbang-nimbang nih
dari sekian juta sampel yang kita punya, itu baru valid tuh ngomongnya. Iya, ini orang ini nih bisa dikasih pinjaman nih. Kalau ditarik dari sampel yang sekian juta orang ini gitu. Dan itu bakal jadi standar lagi. Bener. Gue setuju itu. Itu bakal jadi standar baru dan bakal banyak, kalau itu sudah terjadi implikasi berikutnya adalah bakal banyak otomasi juga yang mengikuti gitu. Mengikuti pasti. Sebagaimana otomasi di bank yang terjadi gitu. Jadi mungkin juga dalam beberapa era ke depan, mungkin nggak 1-2 tahun ya, 5-10 tahun ke depan, bakal banyak hal-hal yang manual itu udah obsolete gitu. Obsolete bener. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya pasti, banyak orang yang atau banyak posisi pekerjaan yang baru ada pasti. Ya nggak sih? Pasti juga. Dan bakal banyak juga perusahaan-perusahaan yang hilang karena ya itu tadi obsolete mungkin. Iya, Karena nggak bisa keep up ya. Dan juga bukan hanya keep up kalau menurut gue ya. Nggak dibutuhkan lagi. Iya, nggak dibutuhkan lagi. Mungkin pivot kali ya. Either pivot atau hilang. Ya itu. Sih. Either pivot atau hilang. Benar-benar. Itu kalimat yang bagus. Yuk, gue minta closing statement buat lo, dari lo buat teman-teman ini yang kepengen jadi seperti lo. Iya. Ya, silakan. Apa yang harus mereka lakukan? Selain join praktikum tentu. Bener tadi ya. yang kita bilang barusan. Either pivot atau go ya. Pivot atau hilang. Obsolete. Iya, obsolete. Sama kayak manusia sebenarnya, ya nggak sih? Jadi contoh misal lo ikut bootcamp, lo ikut praktikum ya. Itu kan sebenarnya kita mempivot gitu. Kita mempivot cara berpikir kita. Kita mempivot habits kita, bener nggak sih? Kalau udah kebiasaan belajar, apalagi berapa bulan mas periodenya? Data analis 7 bulan, data scientist 9 bulan. Itu cukup buat merubah habits, pasti gak sih? Pasti. Belajar ya bakal belajar terus, yang nggak mungkin tiba-tiba stop, pasti gak enak gitu. Nah dari situ jadi change or ya lo bakal nggak relevan itu sih. Jadi balik lagi kalau pengen jadi data analis gitu ya, pengen jadi data talent, menurut gue harus dirubah mindsetnya dulu gitu. Jadi kayak kita mau belajar, kita mau berubah dari sisi habits, dari sisi cara kita menerima informasi, dan baru dari situ kita bisa lari ke arah foundationnya tadi ya. Jadi kalau misal data analytics in general atau data science, ya kita simple aja gitu. Kita belajar cara bersihin data dulu, walaupun mungkin di belakangnya ada fundamental yang harus dikejar lagi ya, bahwa kan kalau mau bersihin data pasti harus tahu secara statistik kayak tadi, kayak data itu kategorikal numerikal, terus cara ngeimputasi data itu seperti apa, apakah pakai mean, median atau modus dan seterusnya. Terus dua, lebih ke arah kayak tadi sih ya, menemukan tools yang sesuai, nggak overkill, nggak juga yang under spec gitu. Maksudnya kita analisa pertanyaan bisnis yang ini ya memang sesuai gitu dengan tools yang sesuai. Nah, terus ketiga tadi sih, gimana caranya kita mengolah setelah itu, kita kan kasih ke orang lain ya, itu kita berkomunikasi dengan orang lain, kita ibaratnya di situ ada skill marketing yang harus dipakai, storytelling, terus abis itu mengajak, terus kayak ngasih awareness bahwa ini udah bahaya atau enggak, kayak ini kita punya potensial di produk ini, kita punya potensial yang akan menaikkan revenue sebesar X atau mengurangi cost sebesar Y. Jadi menurutku memang harus terstruktur, harus harus guided learning, maksudnya bukan dari sisi kayak diajarin mentah-mentah gitu, tapi memang harus ada roadmap ya mas, karena kalau kita belajar nggak ada roadmapnya ya kita akan fokus atau kita nggak akan fokus dan akhirnya kita lebih ke arah kepo aja gitu, kepo dan FOMO kan, jadi outputnya nggak jelas mau jadi apa gitu. Itu sih, jadi memang harus ada roadmap dan memang tadi ya pelan-pelan mulai dari merubah mindset itu sih. Dan pastinya join praktikum. Nah, salah satu caranya. Karena semua yang diomongin dia itu tadi kurang lebih itu mengkulminasi skop lah ya, skopnya masuk semua. Iya, gitu. Itu yang coba dibuat oleh praktikum sebenarnya. Belum lagi ada teman-teman ya mas ya, pasti kan lebih termotivasi. Iya. Betul. Itu kalau nggak ada teman mah. Itu juga itu bagus banget tuh ya. Jadi karena teman-teman adik-adik ini, adik-adik lagi, karena teman-teman kita yang nonton ini bakal belajar di komunitas ya, dalam komunitas kan satu batch itu kan ada beberapa orang. Dari situ kalian akan belajar juga bahwa bagaimana kita
tim istilahnya ya bekerja secara tim. Ya, karena emang ujung-ujungnya kerja juga sama tim, nggak sendirian. Ya mungkin kalian bekerja sendirian. sendirian. Sehingga dengan begitu ketika kalian lulus dari praktikum dan nanti di-hire oleh Dio, ya kan, di timnya kalian akan siap dan nggak bikin Dio bete. Gitu. Benar, setuju. Nice. Oke deh, terima kasih banyak. Thank you banget Dio udah ngobrol ke sini ya kan. Terima kasih banyak juga kalian sudah nonton. Yuk nanti kapan-kapan kita kolaborasi nggak apa ya? Boleh lah. Sama Telkom gitu. Bisa. Gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin either gue masih di Telkom atau gue di mana ya kan, nggak tahu nih. Iya kan kita kalau gitu dalam dinamika, dalam waktu dekat pasti. Dinamika. Iya. Siap. Terima kasih kalian sudah nonton. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekian 1 jam ini tadi ya, 1 jam juga ya lumayan. 1 jam lumayan. Kalian bisa mendapat pelajaran, mendapat insight dari situ dan ada hal-hal yang kayak light bulb moment yang mudah-mudahan. Iya benar sih. Oh benar nih yang diomongin. Eureka gitu ya. Gitu ya kan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang menunaikan dan kalau harusnya bentar lagi udah ini episodenya udah mendekati Lebaran. Jadi kita juga mohon maaf kalau selama ini ada salah, ada salah-salah ngomong gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan kalian sukses selalu. Amin. Dan kita tunggu kalian di industri kita ini ya. Jadi data analis dan software engineer dan data scientist berikutnya gitu. Ya, siap. Terima kasih Dio, terima kasih sudah nonton. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan masih ada ya. Dadah. Ya, dadah. Ya. Terima kasih. Yuk, thank you.